Selamat pagi teman-teman, kami berasal dari Bogor yang beranggotakan yang pertama saya sendiri adalah kemudian filmnya di sini ya. Muhammad Askia Taufik May, yang keempat ada Rizky Hidayat, yang kelima ada Nia Kamala, dan kemudian Zahina Databini. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem informasi bangunan atau yang disebut dengan CIDEBA. Alasan kami membuat sistem informasi ini adalah karena pembangunan secara besar-besaran di negara ini membuat kami bergerak untuk membantu perusahaan-perusahaan drafter dan konsultan bangunan untuk berkonservasi, berinteraksi, berbisnis dengan pelanggannya. Dalam perusahaan-perusahaan desain rencana bangunan masih banyak yang belum menerapkan sistem informasi. Manfaat dari sistem informasi ini adalah pertama, memudahkan user untuk memilih dan memilah desain bangunan yang menjadi andalan dan daftar dari konsultan tersebut. Kemudian yang kedua adalah urusan administrasi. Pastinya setiap desain rencana bangunan harganya akan berbeda. Misalnya saja jika desain interior harganya akan lebih mahal. Daftar dari konsultan adalah dari kota Madiun. Cara kerja sistem informasi ini seperti pada point of sale. Kami mencontoh sistem informasi ini dan kami terapkan kebutuhan daftar dan konsultan bangunan menggunakan basis web dan online banking. Dan di situ akan ada tampilan menu seperti pada point of sale atau POS. Dan di situ pertama-tama kita akan login terlebih dahulu untuk menggunakan ID yang kita sudah register. Ada dua macam login, yaitu untuk ID customer sendiri dan ID pegawai sendiri. Perbedaannya terletak pada menu pegawai dan schedule. Jika login menggunakan ID customer, maka pada menu pegawai tidak ada pada dashboard dan juga menu schedule hanya berbentuk kalender yang belum ada jadwalnya, tidak terdapat schedule pegawai dan sebagainya. Pada menu akan ada tampilan menu seperti pada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang terdapat pada CIDEBA. Yang pertama adalah home, yang kedua customer, yang ketiga tipe rumah, yang keempat detail rumah, yang kelima admin, dan yang keenam adalah schedule. Adapun menu customer akan ada menunya lagi, yaitu yang pertama tentang data customer, yang kedua jadwal tempuh. Selanjutnya tentang tipe rumah. Jenis rumah minimalis ada berbagai macam variasi, tergantung dari luas bangunan dan rumah itu, jumlah ruangan, wujud rumah minimalis, serta lain sebagainya. Dan dalam menu ini, rumah berfungsi agar customer dapat melihat tipe rumah yang mereka inginkan. Itu juga tergantung berapa banyak luas lahan yang customer miliki. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada tipe 21 atau denah. Karena tipe 21 adalah tipe yang sederhana, maka spesifikasi ruang hingga terdiri dari satu kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi, garasi, taman, dan bentuk rumah nanti pada akhirnya akan berbentuk seperti ini. Tipe rumah yang di samping ini adalah tipe rumah 21. Saya akan melanjutkan tadi penjelasan dari teman saya. Yang kedua adalah tipe 36. Tipe 36 juga termasuk tipe rumah yang minimalis dan spesifikasi ruangnya juga minimalis, terdiri dari 2 kamar tidur, ada 1 ruang tamu yang gabung sama teras, ada 1 kamar mandi, dapur, dan taman. Dan ini bisa dilihat tampak dari tipe 36. Yang ketiga adalah tipe 45. Tipe 45 juga minimalis dan memiliki spesifikasi ruang yang terdiri dari 2 buah kamar tidur, juga 1 ruang tamu yang gabung sama teras, ruang makan yang gabung sama ruang keluarga,
1 kamar mandi, dapur, garasi, dan taman. Dan ini bisa dilihat tampak depan dari tipe 45. Yang keempat adalah tipe 70, agak lumayan besar daripada tipe-tipe yang sebelumnya. Tipe 70 adalah tipe yang sederhana, maka spesifikasi ruang juga terdiri dari 3 kamar tidur, ruang tamu yang gabung sama teras, ruang makan yang terdiri dari ruang keluarga juga, kamar mandi, dapur, garasi, dan juga taman. Ini tampaknya tipe 70. Rumah. Dan di sini masih banyak lagi tipe rumah yang ada pada menu kami, seperti tipe rumah 90, 100, Sit kepalamu. 120. Dan tipe rumah 21 itu berlantai 2 dan 3, tipe rumah 36, 45, 70 berlantai 2 dan 3 yang akan kami tanyakan pada istri kami. Dan rumah ini yaitu pada rumah akan ada submenu lagi seperti contoh detail fondasi, dena atap, dena rumah, dena kampak, potongan dena atap, dena lantai, dena detail pinjel, tampak rumah atau detail samping dan lain-lain dari berbagai tipe bangunan tersebut. Pada menu detail rumah akan ada submenu lagi seperti contoh detail fondasi, dena atap, dena rumah, dena tampak potongan, dena selanjutnya yaitu pegawai. Dalam menu pada data pegawai beserta keterangan apakah pegawai itu dalam keadaan free atau masih ada tugas, dan jika ada data pegawai juga termasuk mereka bekerja sebagai apa dan apakah dia supervisor, admin, konsultan, atau kontraktor. Admin yaitu sebagai bendahara, sekretaris, dan pengatur schedule. Surveyor yaitu sebagai penyurvei yang turun ke lapangan untuk mensurvei lahannya dan lain-lain. Konsultan yaitu konsultan bangunan, menggambar desain bangunan. Kontraktor yaitu pekerja yang terjun ke lapangan, mandor, tukang kayu, dan lain-lain. Schedule berisi janji temu antara customer dan pegawai seperti surveyor. Di situ tertera beberapa kalender yang ada acaranya seperti rapat kantor, janji temu, jadwal kosong, jadwal planningnya sampai selesai atau mulai pembangunan dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya akan menjelaskan diagram konteks di samping yang berisi entitas customer, entitas admin, dan entitas manager. Pada awal diagram ini dimulai dari entitas customer yang melakukan pemesanan desain pada sistem informasi. Kemudian sistem informasi tersebut mengirim data pesanan kepada admin. Admin akan menerima seluruh data pesanan dari customer. Setelah itu, admin akan mengirimkan informasi desain kepada sistem informasi. Untuk selanjutnya, sistem informasi akan mengirimkan desain tersebut untuk dikonfirmasi oleh customer. Untuk sistem informasi ke manajernya akan mengirimkan berupa laporan keseluruhan kegiatan dari sistem informasi tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan diagram DFD level 1. DFD level 1 ialah penjabaran dari diagram konteks. Tetap langkah awal berawal dari entitas customer yang melakukan pesanan. Kemudian menuju ke proses pemesanan desain yang nantinya akan muncul entitas data proses yang berupa pesanan dan customer baru. Pada entitas data proses pesanan baru tersebut, data pesanan baru akan dikirim menuju proses untuk pembuatan laporan, dan data customer baru juga akan dikirim pada proses pembuatan laporan tersebut. Kemudian pada entitas manager akan mengirimkan informasi tentang pengiriman desain pada proses pengiriman desain. Pada proses tersebut
akan muncul entitas data proses yang berupa desain jadi untuk dikirimkan ke sistem informasi yang nantinya akan dikonfirmasi oleh customer tersebut. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari sistem informasi adalah dengan dirancangnya sistem informasi ini dapat memudahkan perusahaan di bidang pembangunan seperti perusahaan drafter, perusahaan konsultan bangunan dalam mengelola informasi. Kemudian, menurut rating pemasaran, jika menggunakan sistem informasi manual pada bidang pembangunan, maka hasil yang diperoleh rata-rata yang didapat hanya 50%. Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil yang diperoleh bisa bertambah kurang lebih 20% dari hasil awal. Untuk itu, disarankan untuk semua perusahaan memanfaatkan sistem informasi ini. Sukses dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.